Ya, data terbaru kemarin ditemukan 11 korban meninggal dunia sehingga ditemukan 23 orang meninggal dunia. Informasi terbaru akan disampaikan Faris Naufal dari lokasi longsor. Baik, kita terhubung dengan Pak Abdul Muhari di sana di lokasi longsor. Pak Abdul Muhari, selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Putri. Iya, Pak Abdul, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, baik, kami laporkan pertama dalam untuk jumlah korban meninggal dunia yang sudah diketemukan. Kita kemarin tim pencarian dan pertolongan didukung oleh cuaca yang cukup bagus, dan kami harapkan juga hari ini cuaca cukup mendukung sehingga kemarin dari siang hingga sore hari tim gabungan pencarian dan pertolongan bisa bekerja efektif sehingga per hari kemarin Rabu pukul 23.00 rekap data yang sudah kita konsolidasikan di posko utama tanggap darurat longsor Serasan, longsor Natuna di PLBN Pulau Serasan itu untuk meninggal dunia berjumlah 21 jiwa. Semua sudah teridentifikasi. Kemudian untuk korban hilang yang masih akan terus diupayakan pencariannya itu berjumlah 33 jiwa. Ini juga identitas awal sudah dilaporkan oleh pihak keluarga sehingga proses identifikasi nantinya kita harapkan juga bisa berjalan lancar. Untuk korban mengungsi, warga baik yang terdampak langsung maupun yang tidak terdampak langsung dalam konteks kesiapsiagaan itu berjumlah 1.216. Saat ini untuk dukungan logistik dasar, permakanan, matras, kasur, tenda, dan lain-lain, Bapak Kepala BNPB atas arahan Presiden sudah membawa langsung kelengkapan dukungan logistik dasar tersebut dan sudah berjalan pendistribusiannya, sehingga kita harapkan dan kita pastikan kemarin sewaktu Kepala BNPB mengunjungi lokasi terdampak itu sudah bisa dipastikan ketersediaan dan distribusinya. Mbak Putri. Ya, Pak Abdul, untuk yang korban hilang sendiri hari ini seperti apa proses evakuasinya, Pak? Iya, proses evakuasi hari ini tetap berjalan seperti kemarin. Ini yang masih terus kita tunggu update datanya per siang ini jam 12 nanti. Yang untuk alat perangkat personil sendiri di lapangan itu tidak ada kendala. Jadi sekali lagi alat perangkat personil itu tidak ada kendala, sudah ada dukungan alat berat dan ketersediaan personil untuk melakukan pencarian pun terus ditambah. Ada dukungan dari Brimob, TNI, dan Basarnas sendiri yang kita bawa dari Jakarta. Sehingga memang kendala di lapangan khusus untuk teknis pencarian itu hanya cuaca. Ini yang kemudian juga kita sudah berkoordinasi dengan instansi terkait. BNPB akan melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca untuk mengurangi dulu intensitas hujan yang berpotensi turun hingga 3 hari ke depan supaya operasi tanggap darurat ini bisa optimal. Jadi kita harapkan dengan intervensi TMC ini, teknologi modifikasi cuaca, kita bisa mengurangi intensitas hujan supaya yang effort dan upaya pencarian dan pertolongan yang kita lakukan saat ini bisa optimal. Ini menjadi prioritas. Kemudian untuk kendala lain yang mungkin perlu segera kita lakukan langkah-langkah koordinasi itu adalah komunikasi. Memang karena Pulau Serasan ini adalah pulau kecil dan ada gangguan komunikasi telepon genggam dalam 3 hari terakhir. Kami di sini juga tentunya akan berkoordinasi dengan Kominfo supaya bisa mendorong
provider telekomunikasi untuk bisa segera memulihkan akses telekomunikasi supaya proses pengiriman data lintas pulau dan baik di internal pulau, di dalam pulau itu bisa lebih baik. Saat ini komunikasi teknis tim di lapangan menggunakan alat komunikasi taktis itu sudah bisa dilakukan, tetapi untuk pengiriman informasi ke luar pulau supaya semua langkah-langkah dan kebutuhan-kebutuhan mendasar dan mendesak yang kita butuhkan bisa terkomunikasikan dengan baik, tentu saja jaringan komunikasi di Pulau Serasan ini harus segera kita pulihkan, Mbak Putri. Untuk saat ini Pak, laporan sementara dari warga ada berapa yang masih hilang saat ini? Ada berapa warga? Kalau untuk laporan dari warga, seperti tadi kami sampaikan, itu jumlahnya 33 jiwa dan kita sudah memiliki data awal identitas korban dari pihak keluarga sehingga ini yang kita fokuskan. Titik pencarian terpusat pada satu lokasi, jadi memudahkan untuk semua alat perangkat personil berfokus di lokasi tersebut. Baik, untuk evakuasinya tadi disampaikan tidak menggunakan alat berat ya Pak ya, bisa digambarkan mungkin kesulitan ataupun ketinggian dari longsoran tanahnya ini sebenarnya seperti apa? Alat berat ada di lokasi dan menggunakan alat berat. Jadi tadi saya sudah sampaikan untuk proses teknis pencarian dan pertolongan itu kita tidak ada kendala alat perangkat personil. Jadi sudah ada 2 alat berat yang beroperasi di lokasi khususnya untuk menggeser atau memindahkan puing-puing dan juga menggali dalam batasan-batasan dan titik-titik tertentu lumpur yang cukup dalam di atas 2 meter itu sudah menggunakan alat berat. Masih ada standby 2 lagi alat berat yang ada di lokasi, jika dibutuhkan bisa segera digerakkan, dan juga dukungan dari Kementerian PUPR yang juga sudah akan menurunkan tim komplit untuk bisa membuat akses jalan yang saat ini tertimbun di lokasi paling terdampak itu bisa berjalan lebih efektif. Baik. Jadi sekali lagi kendala utama di lapangan itu sebenarnya cuma faktor cuaca. Ini yang coba kita antisipasi dengan teknologi modifikasi cuaca, Mbak Putri. Tapi kalau untuk kondisi warga atau pengungsi saat ini seperti apa? Kondisi kesehatan mungkin atau bagaimana distribusi bantuan di sana? Apakah lancar? Untuk distribusi bantuan, titik pengungsian terbesar saat ini ada di posko PLBN. Ketersediaan logistik dasar, permakanan, dan lain-lain itu sudah kita pastikan sangat cukup. Kemudian ada 4 titik pengungsi lainnya, 2 titik di luar daerah yang berbeda yang terputus dari jalan yang terdampak longsor tadi. Itu kemarin juga sudah kita drop, BNPB melakukan dropping logistik menggunakan heli sebanyak 4 sorti. Jadi kita sudah mendistribusikan dukungan logistik permakanan siap saji yang kita harapkan bisa cukup hingga 3 sampai 5 kali 24 jam ke depan, hingga 5 hari ke depan. Ini sudah kita pastikan ketersediaannya. Bapak Kepala BNPB sudah langsung berkunjung kemarin ke lokasi titik pengungsian yang sebelumnya mungkin belum optimal terjangkau, itu sudah kita pastikan tersedia. Jadi untuk distribusi logistik kita men-standby-kan 2 unit heli. Sekiranya logistik yang sudah kita distribusikan per hari kemarin sudah mulai menipis, kita akan dropping lagi melalui jalur udara. Mbak Putri. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Pak Abdul Muhari dari BNPB Natuna Kepulauan Riau. Kita harapkan semoga cuaca terus membaik dan proses evakuasi berjalan sukses. 33 orang yang hilang bisa ditemukan. Selamat siang Bapak, terima kasih.